Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Revi Handrimora di channel uda.edu. Nah, di video kali ini kita akan belajar trigonometri part 3, di mana di trigonometri part 3 ini kita akan membahas materi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Namun sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke, kita mulai saja materinya. Konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Sebelum kita bahas trigonometrinya, kita harus tahu terlebih dahulu nama dari sisi-sisi pada segitiga siku-siku ini. Nah, yang ini, sisi yang membentuk sudut siku-sikunya ini adalah nama sisinya, sisi siku-siku. Kemudian untuk yang ini, sisi yang paling panjangnya ini, dan dia berhadapan dengan sudut siku-sikunya, ini kita namakan dengan sisi hipotenusa. Nah, untuk mempermudah kita dalam melakukan perbandingan trigonometri ke depannya, kita kasih istilah baru untuk nama dari sisi segitiga siku-siku ini. Tapi sebelum kita kasih, kita buat dulu sudutnya. Nah, ini sudut alfa. Nah, sisi yang berhadapan dengan sudut alfa ini, yang ini, dia berada di depan sudut alfa. Ini kita beri nama dia sisi depan. Nah, kemudian sisi yang ini, dia berada di samping sudut alfa. Nanti kita beri nama dia sisi samping. Nah, kemudian sisi yang panjang ini atau sisi hipotenusa tadi ya, ini nanti kita kasih dia nama sisi miring. Nah, ingat ya, depan, samping, miring. Nah, di sini yang perlu saya tegaskan, nama dari sisi miring ini bukan karena posisi sisinya ini miring, bukan ya. Nah, contohnya seperti ini, kita punya segitiga siku-siku seperti ini. Nah, sisi miringnya bukan yang ini. Nah, bukan yang ini ya, tapi yang ini. Nah, yang ini. Oke ya. Jadi sisi miring itu sisi yang paling panjang dan dia berhadapan dengan sudut siku-sikunya. Oke. Kita bahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-sikunya. Yang pertama nanti ada namanya sin alfa atau sinus alfa. Ini nanti adalah perbandingan antara sisi depan kita bandingkan dengan sisi miring. Nah, jadi kita singkat aja dia dengan demi, depan banding miring. Kemudian cosinus alfa atau disingkat dengan cos alfa, ini adalah perbandingan sisi samping dibanding dengan sisi miring. Nah, atau nanti kita tulis dengan sami gitu. Samping banding miring. Kemudian yang ketiga ada namanya tangen alfa atau tan alfa. Ini nanti perbandingan sisi depan banding dengan sisi samping. Atau nanti disingkat saja dengan desa. Oke, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat ada namanya kosekan atau disingkat dengan kosek. Kosekan alfa ini nanti perbandingan antara sisi miring banding dia dengan sisi depan. Atau nanti kita tulis dengan mide. Nah, kemudian ada namanya yang kelima ya. Yang kelima ada namanya sekan alfa atau disingkat dengan sek alfa. Ini adalah perbandingan antara sisi miring. Kita bandingkan dia dengan sisi samping. Atau kita singkat dia dengan misa. Kemudian ada namanya kotangen alfa atau nanti disingkat dengan kot alfa.
Ini adalah perbandingan antara sisi samping banding dengan sisi depan. Atau kita tulis nanti dengan SAD. Oke, kita kotakkan. Nah, kalau kita lihat nanti dari 6 perbandingan trigonometri ini, kalau kita lihat sin dan kosekan ini, nah kita lihat sin dan kosekan, ini mereka ini saling berkebalikan. Kalau sin demi, kosekan dia mide. Nah, sehingga nanti bisa kita tulis kosekan alfa itu sama dengan 1/sin alfa. Oke ya. Kemudian kalau kita lihat cos dan sekan, ini mereka juga saling berkebalikan. Cos alfa itu sami dan sekan alfa itu misa. Sehingga bisa kita tulis sekan alfa itu adalah 1/cos alfa. Kemudian tan dan kotan juga mereka ini saling berkebalikan. Tan alfa itu desa dan kotangin alfa itu sade. Sehingga bisa kita tulis kotangin alfa itu nanti sama dengan 1/tan alfa. Ini kita kotakan. Nah, jadi intinya sebenarnya ini kita itu minimal dari 6 perbandingan trigonometri ini, minimal kita hafal yang 3 ini. Nah, cara ngafalnya nanti itu ada namanya sin demi, cos sami, tan desa. Nah, ini harus hafal nih. Oke ya. Nah, ini dia yang harus kita pahami. Nah, kemudian yang harus kita ingat dari segitiga siku-siku ini ada namanya rumus Pitagoras. Nah, ini harus hafal nih. Nah, ada namanya rumus Pitagoras. Untuk segitiga siku-siku ini nanti rumusnya miring kuadrat. Kalau kita singkat dengan mi aja, miring kuadrat itu nanti sama dengan depan kuadrat ditambah dengan samping kuadrat. Nah, ini harus hafal. Oke, untuk lebih pahamnya, mari kita bahas beberapa soal yang berhubungan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, kita bahas soal nomor 1. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika AB sama dengan 7 cm dan BC sama dengan 24 cm, hitunglah nilai perbandingan trigonometri sudut antara BC dan AC. Oke, kita selesaikan. Nah, ini caranya, langkah pertamanya kita harus gambar dulu nih segitiga siku-sikunya. Dan kita bikin di sini titik A dan siku-siku di B, maka ini B di sini, ini siku-sikunya. Ini titik B, kemudian di sini C. Nah, katanya tadi AB-nya 7, kemudian BC-nya 24, dan AC-nya, AC-nya belum diketahui ya, ini belum diketahui. Kemudian katanya hitunglah nilai perbandingan trigonometri sudut antara BC dan AC, berarti yang ini nih sudutnya. Misalnya ini kita kasih sudutnya sudut alfa gitu ya. Sudut alfa. Nah, sebelum kita mencari perbandingan trigonometrinya, kita harus tahu dulu nih berapa panjang sisi AC ini. Nah, ini kita memakai yang namanya rumus Pitagoras. Di materi tadi rumusnya itu adalah miring kuadrat, itu nanti sama dengan depan kuadrat ditambah dengan samping kuadrat ya kan. Sehingga nanti kalau yang ini nanti AC, nah ini kuadrat kan kalau kita akarkan boleh ya, akar dari 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Nah, ini dia. Sama dengan 7 kuadrat itu nanti 49 ditambah 24 kuadrat itu nanti 576 ya. Benar ya? 576 maksudnya. Berarti ini nanti sama dengan akar dari 625 itu nanti sama dengan 25 cm. Nah, jadi panjang AC ini adalah 25 cm ya. 25 cm. Nah, baru nanti bisa kita
bikin perbandingan trigonometrinya. Yang pertama nanti ada namanya sin alfa. Sin alfa itu tadi adalah depan banding miring. Berarti nanti ini 7 banding 25. Nah, kemudian cos. Cos alfa itu nanti samping, ini sisi sampingnya, samping banding dengan miring. Atau nanti sami, ya kan? Sami. Samping banding miring. Kemudian nanti ada namanya tan. Tan alfa itu nanti desa, depan banding samping. 7/24. Nah, kemudian yang berikutnya, yang 3 lagi itu kebalikan dari masing-masing ini kan. Nanti kebalikan sini itu ada namanya kosekan alfa. Ini nanti mi D, ya kan? Miring banding depan. Miringnya 25/7. Kemudian kebalikan dari cos ada namanya sekan alfa. Itu nanti sami. Bukan sami ya. Sami itu cos ya. Misa maksudnya. Misa itu 25 banding 24 ya. Nah, kemudian ada namanya kotangen. Kotangen alfa itu kebalikan dari tan. Tan itu sama dengan desa. Kalau kotangen berarti sade, ya kan? Sade, samping banding depan 7. Nah, ini dia. Ini gampang banget ya. Yang penting hafal rumus yang tadi. Kalau sin, demi, cos, sami, tan, desa. Nah, itu hafal. Nah, yang 3 ini kan kebalikan dari ini aja lagi kan. Tinggal tulis angka-angkanya, balik aja angka-angkanya lagi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut soal yang kedua. Kita lanjut nomor 2. Diketahui cos theta sama dengan 3/4. Tentukan nilai perbandingan trigonometri yang lain. Oke, kita selesaikan. Ini kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Oke. Nah, di sini diketahui katanya cos theta-nya sama dengan 3/4. Nah, kita tahu bahwasanya cos itu adalah sami, ya kan? Samping banding miring. Misalnya kita ambil theta-nya itu di sini nih, theta-nya di sini, sudut theta-nya. Maka nanti yang menjadi miring tetap ini ya, sisi yang terpanjang ini kita namakan dia sisi miring. Ini sisi miringnya. Nah, ini nanti kemudian yang di depan sudut. Nah, ini hati-hati ya, antara samping dengan depan itu bedakan ya. Sisi depan itu sisi yang di depan sudutnya. Misalnya sudutnya ini theta, maka yang depan itu jadi ini dia. Depan. Kemudian yang samping ini. Nah, ini samping. Nah, katanya di sini cos theta-nya 3/4, maka sampingnya itu adalah 3. Kemudian miringnya adalah 4. Nah, sedangkan depannya kita belum tahu, maka kita gunakan yang namanya rumus Pitagoras. Nah, kalau di sini nanti berarti depannya itu sama dengan, boleh langsung ya, akar 4 kuadrat dikurang berarti kan, miringnya yang paling besar ini dikurang dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat. Berarti ini nanti sama dengan 4/2 itu 16 dikurang 3/2 itu 9. Berarti ini 16 kurang 9 berarti akar 7. Nah, berarti depannya akar 7 ini nggak bisa diapain-apain lagi. Nah, berarti ini akar 7. Berarti depannya akar 7. Oke, guru, ada guru itu. Nah, kita cari perbandingan trigonometri yang lainnya. Sin theta itu berarti demi depan, ini depannya banding
miring. Berarti akar 7 per 4. Cosnya udah, tannya lagi. Tan theta. Tan theta itu depan banding samping. Depannya akar 7. Sampingnya 3. Sampingnya 3. Kemudian kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sin. Kita balikan aja ini angkanya 4 per akar 7. Nah, karena bilangan bentuk akar ini atau bilangan irasional ini nggak boleh dia menjadi penyebut, maka ini kita rasionalkan menjadi sama-sama kita kali akar 7. Ini kali akar 7 per akar 7. Berarti dapat jadinya 4 per 7 akar 7. Kemudian sekan. Sekan theta itu kebalikan dari cos. Ya, kebalikan dari cos berarti ini 4 per 3. Dan terakhir, kotangen theta itu nanti kebalikan dari tan. Berarti ini 3 per akar 7. Atau nanti kalau langsung kita rasionalkan ini 3 per 7 akar 7. Nah, oke. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Ini sangat mudah sekali. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Diketahui cos 20 derajat sama dengan P per 3. Tentukan nilai trigonometri berikut ini dalam P. Nah, ini dia nih yang ditanyanya. Oke, kita selesaikan. Kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Ini siku-sikunya di sini. Nah, diketahui tadi cos 20 derajat sama dengan P per 3. Nah, misalnya kita misalkan sudut 20 derajat itu di sini nih. Ini 20 derajat. Nah, sudut yang ini nanti otomatis dia 70. Kenapa 70? Karena jumlah sudut pada sebuah segitiga itu nanti adalah 180. Nah, sudut siku-siku ini dia besarnya kan 90. 90 ditambah 70 kan 160. Ditambah 10, 180. Pas kan? Jadi di sini dia 70 derajat. Nah, di sini tadi cos 20 derajat itu adalah P per 3. Cos itu adalah sami ya kan? Samping banding miring. Nah, pada sudut 20 derajat ini yang menjadi sisi sampingnya adalah ini. Nah, ini adalah sisi sampingnya pada sudut 20 derajat. Maka ini adalah P. Kemudian miringnya 3 katanya nih, 3. Maka ini sisi miring kan? Nah, ini 3. Nah, maka sisi ini misalnya kita anggap X. Nah, maka X-nya berapa gitu kan? Nah, ini kita cari dulu. Berarti nanti X itu nanti sama dengan akar dari 3 kuadrat ya kan, miring kuadratnya 3 kuadrat kita kurang dengan P kuadrat. P kuadrat. Maka nanti nilai X-nya itu sama dengan akar dari 9 dikurang P kuadrat. Udah seperti ini aja. Tidak bisa kita apa-apain lagi gitu kan. Oke. Kemudian baru kita cari yang ditanyakannya. Yang A pertanyaannya sin 20 derajat. Nah, sin itu demi. Sin 20 derajat sudutnya kita perhatikan ini. Demi depannya ini X. X tadi adalah 9 kurang P kuadrat ya kan. Akar dari 9 kurang P kuadrat. Berarti akar 9 dikurang P kuadrat dibagi dengan mi.
miringnya 3. Nah, miringnya 3. Yang B nanti adalah tan 20. Tan 20 derajat, berarti ini desa depan banding samping. X-nya tadi akar 9 dikurang P kuadrat dibagi dengan sampingnya adalah P per P. Oke ya, bisa kan? Lanjut yang C. Yang C kosekan 70. Nah, ini hati-hati nih. Yang ditanyanya kosekan 70. Nah, sudut 70 ini. Berarti yang menjadi depannya ini dia. Menjadi depan ini, berarti jadi samping ini. Miringnya selalu ini ya. Nah, jadi depan ini nih. Nah, kosekan itu kan dia adalah mide ya kan? Mide. Miring banding depan. Miringnya 3. Depannya P. Nah, hati ya. Oke, lanjut. Yang D, cos 70. Cos 70 derajat. Nah, cos 70 berarti depan ini, samping ini, miring ini. Berarti samping per miring. Sampingnya X. X adalah akar 9 dikurang P kuadrat dibagi dengan miringnya 3. Nah, 3. Oke? Mudah-mudahan paham. Kalau belum paham, ulang-ulangi lagi video ini supaya tambah paham gitu kan. Karena ini soal yang terakhir untuk bahas soal pada materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kemudian yang baru gabung, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika kamu menyukai video ini, di-share ke teman-temannya agar nanti teman-temannya juga dapat ilmu dari video ini, dan jangan lupa juga untuk di-like. Oke, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.